Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu yang mau hadir dalam pemaparan aksi nyata di modul 14 program guru penggerak. Ini baru satu modul, baru habis aksi nyatanya baru di ini. Sebelumnya di sini nggak menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak menggurui, di sini hanya melengkapi tugas untuk calon guru penggerak angkatan 9. Aksi nyatanya judulnya untuk modul 14 ini budaya positif. Yang nantinya kita akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini awalnya dari kelas guru, baru keseluruhannya ke sekolah. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, konsep utamanya dalam modul budaya positif ini yang pertama paradigma baru. Kita di kurikulum merdeka ini kita akan melakukan perubahan paradigma belajar. Ada perubahan paradigma belajar. Di sini kita dituntut bahwasanya belajar itu harus berpihak pada murid. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 2-nya yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini ya, ini kalau kita sebelumnya sini saya menjadi guru penggerak ini, sebenarnya disiplin positif ini adalah aturan ada tertib sekolah yang ada di kelas maupun ruang lingkup sekolahnya itu sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti ada jelasnya kebutuhan dasar manusia selanjutnya di slide-nya. Kemudian motivasi perilaku manusia untuk berbuat baik, jelek dan seterusnya. Kemudian yang kelima ini ada posisi kontrol, restitusi. Sebenarnya di sini 5, 6, 7 ini adalah kerjaan guru BK sebenarnya. Tapi sebagai seorang guru kita harus menempatkan diri sebagai posisi kontrol restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian melakukan segitiga restitusi. Nanti ada slide-nya. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar itu sesuai dengan kebutuhan dirinya, dari tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berarti seseorang itu melakukan pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan ya Bapak Ibu ya, agar ditaati dari kedisiplinan itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin dari segi dirinya, kemudian sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dari dalam dirinya dulu. Kemudian yang terakhir itu disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik ini ya. Peserta didik, kemudian guru, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berat sih sebenarnya ya kan? Kalau dari fasilitator, kemudian dari pengajar praktik, ini nanti dibutuhkan nampak hasilnya itu nanti di 10 tahun yang akan datang. Sebenarnya belajar ini mungkin sulit kayaknya ya, nggak nampak langsung hasilnya, sulit sebenarnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 4. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian dia harus memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang ini ya dari gurunya ya, rasa diterima ini dengan teman-temannya. Maksudnya dia nggak gila aja gitu. Kemudian penguasaan, dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Ini kebebasan ini dalam artian masih ada batasan-batasannya. Gak perlu dipekang kali, gak perlu dihukum sekali gitu ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah sebuah cara ya, sebuah cara. Bukan berarti ini aja ya.
Kegiatan itu menanamkan budaya positif pada peserta didik. Sekarang kita pengertian restitusi dulu, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Ini ada teorinya, pengertian restitusi. Kemudian ciri-cirinya itu, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya. Anak salah, tapi kan itu kan ada taraf-tarafnya ya, ada tingkatan kesalahannya. Namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan guru dengan murid, murid dengan murid, dan lingkungan sekolah, keluarga sekolah. Kemudian bukan tawaran, bukan paksaan ya, bukan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri seseorang itu dari latar belakangnya. Makanya jadi guru itu sulit ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini kebutuhan dasarnya. Sebenarnya guru ini dalam sekali ya. Udah mengajar, kemudian ditambah sebagai pendidik. Sulit sebenarnya. Kemudian fokus pada karakter, bukan di tindakan. Menggali karakternya. Kemudian menguatkan fokus dan pada solusi. Ini ada posisi kontrol restitusi, agak narsis ya, kalau dibuka agak narsis memang. Oke ya, seorang guru itu yang pertama itu kontrolnya itu sebagai penghukum, boleh penghukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah, membuat rasa bersalah, maksudnya itu ketika anak itu ada masalah, kita harus berbicara dengan murid itu. Bagaimana dia itu menyadari kesalahannya, gitu ya. Kemudian dia mau berubah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian sebagai guru itu, anak guru itu sebagai teman, tapi ada batasannya. Kemudian pemantau atau monitoring ya, memantau, maksudnya perkembangan siswa-siswi kita, gitu ya. Kemudian seorang guru itu sebagai manajer, banyak ya guru itu ya, posisi kontrolnya. Tapi kan semua ini tidak dilakukan sekaligus. Dalam satu hal itu tidak sekaligus. Oke. Stres nanti gurunya. Stres ya kan? Nah ini keyakinan kelas. Ini sebenarnya keyakinan kelas. Ini pun belum tahu saya. Sebenarnya ini aturan tata tertib di kelas. Tuh, pada saat pembelajaran. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya kan? Ini ada seperti ini, ada kata-kata mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Pasti kan bisa dalam kita sendiri ya, Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa sih kita itu memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini saya ambil pada saat COVID-19. Berarti kan di sini kan ada kesadaran diri kita sebagai warga negara. Di kelas begitu juga kita menumbuhkan bagaimana siswa itu sadar akan menumbuhkan keyakinannya agar nantinya tidak berbuat pelanggaran. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, ya, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian pernyataannya universal, ya, pernyataan universal, nggak bukan hanya si golongan aja. Kemudian dua dalam bentuk positif, gitu ya. Nanti ada contohnya sih saya buat. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Coba banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Apa keyakinan kelasnya? Misalnya di kelas 10.1 keyakinan kelasnya tidak boleh berbicara pada saat guru menjelaskan, jangan mengganggu teman pada saat pengerjaan tugas di kelas, gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini beda-beda ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu beda-beda membuat keyakinan kelasnya. Kalau kelasnya bandel agak apa yang berbeda dia. Oke. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini untuk sekolah ya. Selanjutnya. Ini penerapan keyakinan kelas baru semalam dibuat. Sudah ya. Di sini ada 5 saya buat. Ini ya.
coba ditonton nanti videonya ya. Nah, udah ya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Sudah. Sekarang kita segitiga restitusi. Di sini ada 3 komponen. Ini untuk siswa-siswa yang melanggar ya Bapak Ibu ya, misalnya pakai sepatu yang berwarna-warni, itu contohnya. Kemudian pada saat belajar dia mengganggu temannya, goyang-goyang kursi atau goyang-goyang meja, contohnya itu ya. Oke, yang pertama itu dalam segitiga restitusi itu seorang guru itu harus bisa menstabilkan identitasnya atau keadaan bagaimana dia pada saat melanggar itu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Distabilkan dulu, jangan langsung kita prok-prok gitu ya. Sebenarnya sulit ya. Ini hanya jalan pokoknya ya kan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita mau validasi, kesalahan kamu ini nak. Nah itu dia. Itu dia, harus divalidasi langsung dia kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika semua memiliki motivasi yang tetap. Di sini kita bagaimana dia kok bisa melanggar itu, kenapa gitu ya. Kita gali latar belakangnya, ada masalah keluarga atau dia kecapean, lalu malam tidurnya, nah gitu dia. Ini penerapan segitiga restitusi. Sudah hampir sebulan yang lalu ini. Oke, ini ada 2. Yang pertama ini si apa nih kalau ini ejek-ejeknya waktu mengerjakan tugas diganggu sama kawan sebangkunya, digoyang-goyang aja mejanya, sebangkunya seribuan ya. Jadi dia memukul kawannya atau dicubit, itu dia dipanggil, cerita dulu kenapa dia, stabilkan dulu lah keadaannya dulu, baru cerita. Kemudian dia kita tanyakan kesalahannya, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan dia pastinya suruh kita minta maaf. Sebenarnya itu. Ini untuk kasus-kasus yang kecil di kelas. Ya, kalau ada pelanggaran besar ya larinya ke BP atau BK. Ini salah satu cara ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti segitiga restitusi ini harus berhasil. Ini adalah suatu cara. Nah ini kasusnya tugasnya selalu dicontek aja nih si akhir nih. Nah ini dia. Oke, terima kasih ya. Salam guru penggerak ya. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Untuk saat ini masih dikit-dikit tergeraknya ya. Belum bisa menggerakkan, tergeraknya masih dikit-dikit. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.